Sherman. Satu dua. Siap-siap mas ya. Seorang yang disebut seorang mukmin itu apabila ada keperluan mesti meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Itu di surah An-Nur 62. Jadi ini adalah majelis Rasulullah SAW, maka mesti kita menjaga adab, terutama meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia cahaya iman ini sehingga kita mampu berkumpul di malam ini. Selanjutnya kita menyampaikan Al-Fatihah kepada mursyid tercinta kita, bahwa sesungguhnya pahamilah mursyid itu adalah walian mursyidah, para pewaris Nabi. Ulama adalah para pewaris Nabi. Jadi mesti menjaga adab dan cinta kita kepada Rasulullah dengan menjaga adab cinta kita kepada para pewarisnya. Jangan sampai kita tidak beradab kepada mursyid kita, karena sesungguhnya itu adalah wakil daripada yang disebut Rasulullah SAW. Karena namanya warisan itu pasti ada pewarisnya dan ada ajaran yang diwariskannya, yakni ajaran secara syariat dan juga secara hakikat, ilmu syahir dan ilmu batin. Di wilayah kita adalah ilmu batin, maka mesti kerohanian itu mesti terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah jika kita tidak menjaga adab dan cinta kita kepada mursyid. Hal-hal yang sangat melanggar daripada suatu adab dan cinta atau dalam suatu majelis adalah bersangka buruk kepada mursyid, bersangka-sangka yang tidak baik kepada mursyid. Karena sesungguhnya persangkaan buruk itu sesungguhnya bisa memutuskan kerohanian kita dengan baginda Rasulullah SAW.
Jadi ketika kita memandang daripada mursyid, maka hakikatnya adalah memandang bahwa beliau adalah para pewaris Nabi. Ini yang penting dijaga, adab dan cinta kepada para ulama. Jika tidak ada adab dan cinta kepada ulama, maka sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama, para mursyid itu adalah warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mewariskan berupa ilmu syariat maupun ilmu hikmah, dan mewariskan daripada adab dan cinta. Karena itu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Lubabul Hadis adalah hadis-hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi, bahwa barang siapa memandang wajah orang alim atau guru dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Bahwa sesungguhnya memandang dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan kepada mursyid, maka sesungguhnya itu mendapat ridho daripada Allah. Bahkan dengannya Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Bayangkan hanya memandang, bahwa dengan pandangan cinta dan adab kita kepada mursyid kita, itu adalah sesungguhnya suatu yang mendatangkan rahmat. Dengan pandangan cinta saja kita dimohonkan ampunan, dan kita diampuni karena dengan menggunakan pandangan cinta. Siapa yang memandang para kekasih-kekasih Allah dengan penuh cinta, maka sesungguhnya mereka akan mendapat cinta daripada Allah itu sendiri. Karena sesungguhnya untuk sampai kepada Tuhan bukan dengan jalan ilmu. Banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab, sehingga ilmu tidaklah berguna baginya, karena sesungguhnya ilmunya tiada bermanfaat atas mereka. Karena sesungguhnya adab dan cinta itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Tiada ilmu bagi orang-orang yang tiada beradab. Karena pondasi di dalam suatu majelis atau dalam suatu tarekah atau suatu jalan mesti dengan adab dan cinta. Engkau menghadap Tuhan mesti dengan adab dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan menjaga adab kepada para mursyid, walian, mursyidah, para pewaris Nabi. Jika engkau beradab kepada mursyid, maka hakikatnya mesti engkau juga beradab kepada keluarganya, kepada para kerabatnya. Karena sesungguhnya jika engkau hanya beradab kepada suatu mursyid, tidak beradab kepada keluarganya, maka sesungguhnya engkau juga terputus daripada mursyid itu sendiri. Adab dan cinta tidak hanya kepada mursyid, tetapi juga pada keluarga dan para kerabat-kerabatnya. Inilah yang penting disampaikan kepada umat-umat, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, hambaku yang mukmin adalah lebih kucintai daripada setengah para malaikatku. Bahwa kedudukan daripada hamba-hamba yang mukmin itu adalah memiliki kedudukan yang dicintai oleh Allah. Bahkan dikatakan kucintai daripada setengah daripada malaikatku. Kedudukan mukmin di dalam surah An-Nur, yakni seorang mukmin apabila dia ada keperluan, maka mesti meminta izin kepada Rasulullah. Bahwa sebenar-benar mukmin itu adalah memiliki hubungan kerohanian dengan Rasulullah dan kotak rohani, maka dikatakanlah dia adalah seorang mukmin, punya hubungan kerohanian, bahkan meminta izin kepada Rasulullah. Tentu di surah An-Nur 62, meminta izin itu mesti menghubungi atau terhubung kerohaniannya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ini yang penting dijaga, bahwa setinggi-tinggi ilmumu tidak akan pernah akan sampai kepada Tuhan jika engkau tidak menjaga tali adab, tali cinta kepada para mursyidmu. Adab dan cinta yang mesti ditanamkan. Karena sesungguhnya kami mendapat amanah dari mursyid tercinta, bahwa jangan bawa umat-umat ke pembicaraan karamah, tetapi bawalah kepada cinta, bawalah kepada adab. Karena sesungguhnya karamah yang tertinggi adalah cinta itu sendiri. Wali-wali yang tertinggi makamnya itu adalah wali cinta. Karena sesungguhnya mereka memiliki karunia cinta dari Tuhan, maka apapun yang mereka minta, bahkan mencabut wali-wali yang memiliki karamah yang tinggi,
karama itu pun bisa dicabut karena kedudukan wali cinta sangat tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini yang dijaga, bahwa pengajaran-pengajaran mursyid kita yang tercinta menanamkan adab dan cinta kepada kita. Jangan sampai kita tidak beradab, bahkan bersangka-sangka buruk kepada mursyid tercinta kita, bahwa sesungguhnya pahamilah bahwa seorang mukmin itu adalah memiliki cahaya, pancaran cahaya budduhun. Pancaran cahaya ada budduhun itu adalah pancaran benteng ketika setiap dari orang itu memasuki daripada suatu neraka. Bahwa tiap-tiap dari kamu akan memasuki daripada neraka itu sendiri, itu sudah ketetapan Tuhan, dan itu sudah sesuai dengan surah Maryam 71, bahwa tiap-tiap dari diri kamu akan memasuki daripada suatu neraka. Jika engkau tidak memiliki benteng cahaya budduhun, pancaran yang meliputi dirimu, maka engkau pasti akan terbakar. Itulah sebabnya cahaya nur ilahi, cahaya budduhun mesti kita miliki dan kita raih. Ini yang penting dijaga. Ini yang penting dijaga, bahwa jagalah hubungan kita dengan para ulama-ulama. Jagalah hubungan kita dengan mursyid-mursyid kita, karena mereka memiliki hak syafaat. Ketika meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami izin untuk memberi syafaat kepada jamaah-jamaahku, karena sesungguhnya mereka pernah mengikuti suatu majelisku dan terhilap di dalam suatu masalah sehingga mereka terjatuh di dalam dosa. Karena itu ampunilah dan berikanlah kami syafaat untuk menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang mukmin, terutama para mursyid daripada walian mursyida, pewaris Nabi, itu memiliki hak-hak daripada hak syafaat. Diberikan hak syafaat karena kedekatannya kepada Allah. Itulah pentingnya dekat kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan hak syafaat, bahkan mendapatkan hak cahaya untuk mendoakan daripada jamaahnya. Jadi tidak sekedar hanya hubungan-hubungan kita di dunia ini, bahwa engkau datang dan pergi, tetapi tanggung jawab daripada seorang mursyid itu adalah tanggung jawab sampai di akhirat. Bahkan memperhatikan daripada umat-umat atau jamaahnya ketika pada saat itu berada di dalam kegoncangan-kegoncangan, yang justru kegoncangan-kegoncangan itu membuatnya mereka menyesal. Inilah yang penting dijaga, bahwa sekali lagi jagalah adab dan cinta kita. Karena memandang mursyid dengan penuh cinta, pasti engkau mendapat cinta. Jika engkau memandang dengan penuh kebencian, maka sesungguhnya engkau masuk di dalam dan memasukkan dirimu di dalam kebencian Allah. Karena sudah sangat jelas, siapa yang mencintai para wali-waliku, maka sesungguhnya mereka akan masuk dalam cintaku, dan siapa yang memerangi para wali-waliku, sesungguhnya mereka mengangkat bendera perang terhadapku. Karena itu mari kita sampaikan suratul Fatihah kepada mursyid tercinta kita, Kiai Haji Nasirat bin Yahya, yang dilanjutkan oleh putra beliau Mursyid Muhammad Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nurin ala rahmatan wa salamatan nafsila, Kiai Haji Nasirat bin Yahya wa Mursyid Muhammad Arabi. Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah karena kita hadir di dalam suatu majelis ini, bahwa kita hadir dalam suatu majelis ini adalah suatu karunia yang sangat besar, bahwa kita memanfaatkan karunia ini, hidup ini, untuk menghadiri suatu yang diridhoi daripada Allah itu sendiri. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, tidaklah sekumpulan manusia berkumpul untuk berzikir kepada Allah mengharapkan ridhonya, melainkan seorang penyeru akan menyeru dari langit, dosa kalian telah diampuni dan kalian diberi pahala sebagai pengganti dosa kalian. Itulah keistimewaan daripada hadir dalam suatu majelis, bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang menghadiri daripada suatu majelis. Bahkan kalam Rasulullah menyampaikan bahwa tidaklah sekumpulan manusia berkumpul untuk berzikir kepada Allah mengharapkan ridhonya, melainkan seorang penyeru akan menyeru dari langit, dosa kalian telah diampuni dan kalian diberi pahala sebagai pengganti dosa kalian. Inilah yang harus dipahami
bahwa manfaatkanlah waktu-waktu kita untuk berkumpul bersama, bahwa sesungguhnya sudah disampaikan berulang-ulang bahwa ajal dan kematian itu adalah suatu misteri. Tak ada jaminan engkau hidup hari ini atau engkau hidup besok. Tak ada jaminan setelah engkau pulang engkau hidup. Inilah yang mesti selalu diingatkan, bahwa sebaik-baik daripada nasihat adalah kematian itu sendiri. Jangan selalu berhalusinasi seolah-olah ini kita akan hidup panjang, seolah-olah ini dunia ini adalah tujuan kita. Hilangkan persangkaan-persangkaan atau pikiran-pikiran angan-angan seperti itu. Siapkanlah perjalanan kita yang sungguh sangat jauh, di mana orang-orang penuh dengan penyesalan. Jangan sampai kita terjebak di dalam angan-angan kita, mengajar fata morgana, seolah-olah fata morgana itu adalah sesuatu yang nyata, padahal itu hanyalah suatu angan-angan yang senantiasa ditiupkan di dalam pikiran kita. Kita ini adalah suatu pendosa. Karena itu, marilah kita senantiasa bertobat, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa zahir batin kita, bahwa sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang atau hamba-hamba yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena itu mari kita mulai dengan istighfar. Semoga dengan istighfar ini kita mendapat ampunan, karena sesungguhnya memohon ampunan itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Jadi jangan sombong terhadap perintah-perintah Allah atau menantang Allah. Ketika Allah memerintahkan kamu mesti senantiasa bertobat, maka bertobat. Jangan sampai selalu menunggu nanti saat sakaratul maut, bahwa ketika engkau di saat sakaratul maut, sementara Allah memerintahkan fil amar, ini perintah Allah itu, bahwa engkau mesti bertobat, lantas engkau melalaikan perintah daripada Allah itu sendiri, lantas menunggu saat sakaratul maut, maka sesungguhnya tobatmu tidak akan diterima, bahkan kemungkinan tidak akan mampu engkau bertobat sampai engkau pun meninggal. Jadi mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ini aku adalah pendosa, aku ini adalah penuh kelalaian. Ampunilah segala dosa-dosaku, baik yang zahir maupun yang batin. Ampunilah dosa-dosa masa laluku sekarang maupun yang akan datang, ya Allah, ya Tuhanku. Kemana lagi kami menghadap? Kepada Tuhan mana lagi kami menghadap, ya Allah, ya Tuhanku, kecuali Engkau. Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Pengampun, ya Allah, ya Tuhanku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesungguhnya kita beruntung karena di saat kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai di saat kita kaku mengucapkan tobat saja kita sulit, apalagi mengucapkan syahadat di saat sakaratul maut. Pahamilah bahwa perbedaan di dalam kehidupan dunia ini, ketika engkau bersyahadat di dalam kehidupanmu sehari-hari dengan begitu fasih, belum tentu engkau mampu bersyahadat, mengucapkan syahadat di saat sakaratul maut. Ini yang mesti dipahami, bahwa hati-hatilah kalian wahai manusia. Ini nasihat cinta dan peringatan, bahwa nasihat cinta dan peringatan itu adalah berupa syafaat. Syafaat mana lagi yang engkau mesti cari? Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, hadis-hadis baginda Rasulullah, itu sesungguhnya hakikatnya adalah syafaat agar kalian selamat di dunia maupun di akhirat. Ini yang penting dijaga, bahwa jangan terlalu berhalusinasi mengharapkan suatu syafaat sementara engkau menentang daripada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu sama halnya engkau berhalusinasi, engkau menentang Allah dan Rasulnya sementara engkau sendiri tidak melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Syafaat itu berupa Al-Quran dan hadis dan petunjuk-petunjuk dari ulama
Ini yang mesti dijaga, bahwa syafaat telah Allah turunkan di dunia ini. Ketika engkau berpaling dari syafaat, dari petunjuk Rasulullah, ketika engkau berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya Allah mencabut hidayah atasmu dan engkau diserahkan kepada iblis dan mendapat bimbingan daripada iblis. Setiap orang-orang yang mengikuti daripada iblis mesti menyesali di akhirat nanti, karena iblis pasti akan melepaskan diri. Mengapa engkau mengikuti aku, berpaling daripada petunjuk Tuhanmu? Inilah yang mesti dijaga, bahwa jagalah cahaya iman kita, karena hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Ketika engkau melemparkan petunjuk Tuhan, lantas engkau ingin mendapatkan kembali cahaya, ingin mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya sungguh sangat berat untuk mendapatkan kembali, kecuali benar-benar engkau bertobat sebenar-benar tobat. Jadi jagalah cinta kita kepada Rasulullah dengan menjaga aturan-aturan daripada yang Allah dan Rasulnya tetapkan atau turunkan. Selanjutnya kita berkumpul di sini bahwa para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, perintah kepada orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan, penuh adab dengan cinta. Dan di hadis dikatakan bahwa barang siapa bersalawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Artinya Allah bersalawat kepada kita, Allah mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Sekali kita bersalawat, karena kedudukan daripada Rasulullah di sisi Allah itu sangat tinggi, bahkan memberikan Allah rahmat kepada kita. Jika engkau ingin menarik rahmat-rahmat Allah, maka mesti engkau bersalawat dengan penuh adab dan cinta. Adab dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang membaca salawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi kalau ingin mendudukkan kedudukan kita ini penuh dengan dosa, maka mesti kita perbanyak salawat. Salawat itu menggugurkan daripada dosa-dosa kita, bahkan mengangkat derajat kita 10 tingkatan. Tetapi salawat di sini tidak sekedar ucapan saja. Salawat mesti adalah dilakukan dengan penuh penjiwaan, dengan penuh cinta dan penuh penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahun nabi ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Ya Allah ya
La ilaha illa anta. Anta ya Rabbana. 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 Silakan berdoa masing-masing sesuai hajatnya. Berdoa kepada Allah. Allah Maha memberi. Berdoalah
kepadaku. Itu artinya perintah. Jadi jangan sombong, disuruh berdoa kamu sombong sekali. Katanya Allah mengetahui, iya Allah mengetahui, tetapi kamu diperintahkan untuk bermohon kepadanya. Perintah itu mesti dilakukan, jangan bersifat angkuh menolak daripada perintah. Berdoalah kepadaku, artinya disuruh meminta. Jadi berdoalah, tetapi ingat ya, segala doamu itu mesti untuk kebaikan, tujuan daripada ridha Allah, membawa segala kebaikan, baik itu harta apa segala, harta yang diberkahi, harta yang membawa manfaat gitu. Berdoa, silakan berdoa, mintalah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ummati, 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 ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allah Nabi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya
Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya
Sayyidi Ya Rasulallah Ya Sayyidi Ya Rasulallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah atas segala cahaya nikmat-nikmat ini. Maka sesungguhnya sebesar-besar permata pada dirimu hai manusia itu adalah cahaya Rasulullah SAW. Jagalah cinta Rasulullah dengan senantiasa hadir dalam suatu majelis, karena sesungguhnya bahwa para mursyid-mursyid tercinta itu yang telah kembali kepada sisi Tuhan, bahwa mereka juga akan membanggakan daripada jemaah-jemaahnya ketika umat-umat atau pelanjut daripada ajarannya mengistimewakan Allah dan Rasulnya. Sungguh suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi para mursyid-mursyid yang senantiasa membawa cinta Allah dan membawa ajaran-ajaran Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan suatu kebanggaan dan kehormatan di hadapan para malaikat. Bahwa sesungguhnya mari kita membuat bahagia daripada mursyid kita dengan senantiasa membawa cinta Allah dan membawa cinta Rasulullah untuk senantiasa mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya tak ada yang jauh lebih istimewa di dalam suatu kehidupan ini kecuali mengistimewakan Allah dan Rasulnya. Itulah disebut orang-orang yang senantiasa beriman. Pada hari ini kalam hikmah yang ingin disampaikan yakni berkaitan dengan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Banyak manusia yang menyangka dirinya sombong terhadap sesama manusia, padahal sesungguhnya ada suatu kesombongan yang sangat besar yang menimpa bukan saja kepada orang-orang kebanyakan, tetapi menimpa orang-orang yang terjatuh di ilmu, bahwa dengan ilmunya itu dijadikan alat-alat membantah suatu kebenaran yang mereka mengetahui bahwa itu kebenaran, tetapi mereka tetap membantah daripada kebenaran itu. Karena itu ini adalah berkaitan dengan tulisan atau kitab yang tertulis tersahir pada diri kami, yakni Kalam Bil Hikmah yang telah lama kami tulis, yakni berkaitan kebenaran dari Allah. Jangan mengaku dari dirimu. Jika engkau wahai manusia memandang bahwa kebenaran hanya dari orang-orang yang berlatar pendidikan agama, maka engkau fasik terhadap ayat-ayat Allah, bahkan engkau akan membatasi daripada kebenaran daripada Allah. Pahamilah bahwa setiap kebenaran datang dari Allah. Lalu jika engkau mendapati suatu kebenaran, lantas kebenaran itu engkau bantah dengan alasan-alasan ilmumu, padahal sesungguhnya engkau berpaling menggunakan dalil-dalil ayat-ayat Allah untuk membantah kalam-kalam Allah, maka sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang sombong. Secara tidak langsung membantah daripada Allah itu sendiri bahwa setiap kebenaran datang dari Allah. Ketika engkau mendapati kebenaran yang terlisan dari siapapun, bahkan tanpa pendidikan agama, bahkan keluar dari orang-orang pemabuk, dan ketika dia menyampaikan kebenaran, pandang secara hakikat bahwa kebenaran yang tersahir darinya, nasihat yang tersahir darinya itu dari Allah. Karena sudah sangat jelas, jangan kau ragu wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya setiap daripada kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Bahwa kebenaran-kebenaran petunjuk dari Tuhan bukan hanya berlevel daripada ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama. Jangan membatasi kebenaran daripada Allah, bahwa setiap kebenaran datang dari Allah dan bisa tersahir kepada siapa saja. Bahkan para pemabuk-pemabuk pun bisa mensahirkan kebenaran ketika apa yang disampaikan dan dinasihatkan itu mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai anakku, aku adalah mantan pemabuk dan aku adalah pemabuk, jangan kau ikuti aku. Itu adalah suatu kebenaran dan itu adalah suatu nasihat, dan mesti daripada nasihat itu mesti kau terima. Jangan kau memandang secara syariat sebagaimana iblis memandang Adam, bahwa Adam hanya tercipta dari tanah.
Itulah orang-orang pandangan sebatas syariat, sebatas pandangan jasadi, simbolik. Gunakan pandangan hakikat bahwa setiap dari diri orang itu ada memiliki nur, bahwa dalam diri nur itu tersahir suatu kebenaran, dan nur itu adalah nuranimu. Nurani tak pernah dusta, nurani tak pernah bohong, bahkan senantiasa berkata-kata lewat lisanmu itu sendiri, bahwa dia senantiasa menasihatimu, bahkan menasihati daripada orang-orang lain. Jasmani, rohani, nurani, rabbani, syariat, tarekat, hakikat, marifat, tubuh, hati, nyawa dari dan rahasia. Wa fi sirri, ada di balik sirmu ada aku. Itulah yang mesti dipahami. Jangan engkau merasa benar jika engkau belum menemukan atau belum mengetahui jalannya kebenaran tersahir pada dirimu. Jangan merasa benar, itu benar, jangan merasa benar. Tetapi ketika engkau mengetahui tentang kebenaran, maka rasakanlah setiap kebenaran datang daripada Allah, dan engkau mengetahui jalan kebenaran, bahwa jalan kebenaran melalui sirullah yang bersumber dari Allah, melalui sir. Dan ketika sir itu tersahir, maka tak satupun orang yang bisa membantah daripada kalam-kalam yang hak itu sendiri. Inilah yang dikatakan jangan terjatuh di ilmu. Jangan terjatuh di ilmu, karena ilmu itu engkau bisa tidak beradab, tetapi jiwailah daripada nur di dalam dirimu. Jangan belajar bertujuan ke ilmu, karena ilmu tiada akhirnya. Ilmu Allah itu sangat luas. Sekiranya lautan jadi tinta, pena, pohon-pohon jadi pena, tidak akan habis. Ilmu Allah disahirkan. Jangan belajar bertujuan ke ilmu, karena ilmu tiada habisnya, tiada akhirnya. Engkau bertujuan ke ilmu, engkau akan lelah. Tetapi raihlah daripada sumber mata air ilmu di dalam dirimu, maka ilmu-ilmu akan tersahir pada dirimu. Kuncinya ada pada dirimu. Itulah yang disebut ilmu yang sedikit, tetapi yang sedikit ini adalah kunci tersahirnya daripada suatu ilmu. Inilah yang dikatakan bahwa pada dirimu ada suatu kitab. Kitab itu adalah kitab kosong yang tak berhuruf, tak bersuara. Tetapi ketika dia tersahir keluar, maka dia akan menghasilkan berbagai kitab-kitab sebagaimana para ahli-ahli arif billah, sebagaimana para arif billah. Mereka menjiwai daripada sirullah, sehingga kitab-kitab kalam-kalam hidayah tersahir pada dirinya. Mereka menjiwai kitab kosong di dalam dirinya, bahwa di dalam dirimu ada kitab kosong. Ketika dia tersahir, maka dia akan menjadi kitab-kitab yang tersahir, kalam-kalam hikmah yang sesungguhnya tak ada yang bisa membantah ketika kalam itu sendiri keluar. Itulah yang disebut ilmu sir, ilmu sirullah. Itu adalah rahasia, dan itu adalah ilmu daripada para wali-wali kekasih Allah, para arif-arif billah. Itulah warisan-warisan daripada Rasulullah SAW, berupa ilmu syariat dan ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah hanya diketahui oleh orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Ketika engkau mengejar ilmu, maka ilmumu akan terbatas sebatas engkau yang pelajari. Ketika engkau menjiwai daripada sirmu, sirullah di dalam dirimu, maka ilmu akan tersahir terus sampai engkau lelah untuk menyampaikan ilmu-ilmu itu sendiri. Karena sumber mata air ilmu telah engkau miliki, dan permata ilmu itu ada di dalam dirimu. Fikum Rasulullah, pada dirimu ada Rasulullah. Bukankah sudah sangat jelas di surah Al-Baqarah 151 bahwa sesungguhnya Allah mengutus daripada Rasulullah untuk mengajar daripada umat-umat manusia itu sendiri. Ada pada dirimu, dan itu adalah Rasul sebagai cahaya yang membimbingmu di dalam kehidupan ini. Itu adalah nur, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Ini yang mesti dijiwai, bahwa ketika engkau menjiwai nur yang senantiasa berkata-kata di dalam dirimu, maka itu akan tersahir keluar. Dan ketika nur itu tersahir keluar, maka tak satupun yang bisa membantahnya kecuali orang-orang yang tidak kenal dengan Allah itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah atas kalam hikmah ini. Maka sesungguhnya engkaulah yang berilmu ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah segala dosa-dosaku jika terjadi kehilapan di dalam kalam-kalam ini. Karena setiap daripada kebenaran datang dari Tuhan. Setiap kebenaran datang darimu ya Allah ya Tuhanku. Dan ketika kami tersilap, maka sesungguhnya aku mengikuti daripada hawa nafsu itu sendiri. Ampunilah hamba-hamba ini ya Allah ya Tuhanku. Kita lanjut selawat.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Nabi ya Rasulullah, Allahu ya Nabi ya Rasulullah, Subhana Rabbiyal A'la Muhammad sallallahu ala Rasulullah. Allah Allah Allah, ya Muhammad 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 Habiballah. Allah Allah Allah, ya Muhammad Habiballah. Allah Allah Allah,
Ya Muhammad Habiballah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Safi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Safi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Safi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Nabi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Nabi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Nabi Allah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Rasulullah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Rasulullah, Allah Allah Allah. Ya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a imullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a imullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a imullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a imullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a imullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli
wa nafasin adada ma wasi'a ilmallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saatnya kita masuk tafakur. Karena ada yang baru bergabung. Jadi tafakur itu adalah hujahnya atau dalilnya, diam adalah ibadah tingkat tinggi. Diam ibadah tingkat tinggi maknanya secara syariat engkau tidak berkata banyak kecuali hal yang penting atau hal yang berguna, atau di dalam hakikinya engkau diam, bahwa diam itu adalah ibadah tingkat tinggi, tak lagi berhuruf, tak lagi bersuara, dan tak lagi berbentuk. Itulah hakikat daripada mengapa diam itu dianggap diam itu ilmu tertinggi. Dan mengapa jalan para wali-wali kekasih Allah itu adalah ilmu tafakur, halwat, berhikmat di dalam ketenangan. Mengapa dikatakan ilmu tertinggi? Karena di dalam diam itu ada petunjuk. Ibarat yang disampaikan Abahunda wukuf Arafah, diam untuk mengenal bahwa di dalam diam engkau mendapat petunjuk, bahwa di dalam diam sesungguhnya engkau berkomunikasi di dalam rasa, bahwa di dalam rasa itu engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu, karena sesungguhnya rasalah yang tak berhuruf, tak bersuara, tetapi menjadi rahasia bagimu. Jadi tafakur ini adalah suatu ilmu di mana akan dibawa di dalam suatu amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib. Kita berhikmat di dalam ketenangan, bahwa di dalam ketenangan itu kau mesti membawa di dalam ibadahmu, di dalam sholatmu, sehingga ibadahmu menjadi khusyuk. Khusyuk di dalam ketenangan, bahwa khusyuk itu bukan di pikiran, khusyuk itu bukan difokus-fokuskan, karena itu adalah wilayah pikiran. Khusyuk itu adalah hati ketenangan, jiwa tenang. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Maka jika ingin engkau khusyuk, belajarlah bertafakur. Jika ingin ibadahmu khusyuk, belajarlah bertafakur, dan bawalah tafakurmu untuk menegakkan syariat-syariat Allah, bahwa sesungguhnya salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Dan engkau tidak akan mungkin mi'raj tanpa melalui daripada berhikmat di dalam ketenangan, tanpa melalui daripada jiwa-jiwa yang tenang, bahwa sesungguhnya engkau berjiwakan tenang, dan salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Jadi latih bertafakur sebelum salat, bisa bertafakur sesudah salat, bisa bertafakur bahkan di dalam keadaan salat. Bawa di dalam ketenangan, bahwa ketenangan itu hakikinya adalah bertafakur. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Caranya